Dilema impor pakaian jadi. Kebijakan relaksasi impor pakaian jadi mulai berdampak negatif baik pada industri kimia maupun pekerja. Saatnya pemerintah meninjau kebijakan lebih komprehensif. Harian Kompas memberitakan relaksasi impor pakaian jadi itu didorong Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 tentang perubahan ketiga atas Permendak Nomor 36 Tahun 2023 tentang kebijakan dan peraturan impor. Permendak Nomor 8 Tahun 2024 itu menghasilkan persyaratan pertimbangan teknis dari Kementerian Perindustrian untuk impor tekstil dan produk tekstil. Mengingat tidak lagi mensyaratkan pertimbangan teknis impor, Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 5 Tahun 2024 tentang tata cara penerbitan pertimbangan teknis impor tekstil, produk tekstil, tas, dan alas kaki tidak digunakan. Permendak Nomor 8 Tahun 2024 yang terbit pada 17 Mei 2024 ini merupakan respons pemerintah atas tertahannya ribuan peti kemas barang impor di pelabuhan sejak 10 Maret 2024. Sejak awal penerbitan Permendak Nomor 8 Tahun 2024, Menteri Keuangan Sri Mulyani sudah mewanti-wanti bahwa tetap perlu ada keseimbangan antara memperlancar arus barang impor dan menjaga industri dalam negeri. Kita menggarisbawahi pernyataan Sri Mulyani agar industri dalam negeri terus didorong untuk menciptakan lapangan kerja lebih luas. Layaknya mata uang, setiap kebijakan yang diambil pemerintah mempunyai dua sisi, baik dampak negatif maupun positif. Dampak positifnya, Permendak Nomor 8 Tahun 2024 mulai memperlancar arus keluar barang impor dari pelabuhan. Namun, dampak negatif yang mulai dirasakan Asosiasi Industri Olefin Aromatik dan Plastik Indonesia, seperti disampaikan Sekretaris Jenderal Inaplas Fajar Budiono. Produk industri kimia yang menjadi bahan baku tekstil adalah polyester. Polyester adalah bahan baku kain, pakaian, dan pakaian bukan tenunan. Pada 2023, utilitas produksi polyester di kisaran 80%. Sejak diberlakukan Permendak ini, utilitas produksi polyester merosot hingga sekitar 63%. Dampak lebih luas bahkan ditemukan pejabat Kementerian Perindustrian dalam rapat kerja dengan Komisi 7 DPR pada Selasa kemarin. Pelaksana tugas Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil Kementerian Perindustrian, Reni Yanita, memaparkan data pemutusan hubungan kerja di industri tekstil telah mencapai sedikitnya 11.000 orang yang antara lain dipicu Permendak Nomor 8 Tahun 2024. Masalahnya makin kompleks karena impor ilegal pakaian jadi yang diprotes Aliansi Industri Kecil Menengah dan Pekerja Tekstil Nasional dalam unjuk rasa di Jakarta pada Kamis 27 Juni. Mereka meminta Presiden Joko Widodo menyelamatkan industri tekstil dan produksi tekstil nasional. Kita berharap kementerian terkait dapat berkoordinasi untuk mengatasi dilema impor pakaian jadi ini. Kebijakan lebih komprehensif diperlukan untuk menggairahkan industri tekstil dan produk tekstil dalam negeri.